Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan pengertian dari RPL, produk, kreatif, dan kewirausahaan. Untuk memenuhi tugas pertama, mata pelajaran PKKP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan biodata diri saya terlebih dahulu. Di sini ada nama saya. Nama saya Wulan Mutia Rahmah, tempat tanggal lahir Sumedang 8 November 2002. Kelas 12 RPL 5, dan ini ada alamat email saya yaitu wulanmutia31@gmail.com, dan di bawahnya ada nomor WhatsApp saya, lalu ada media sosial saya yaitu Instagram, dan saya sekarang tinggal di Desa Cikoneng, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada tentang RPL, yang kedua produk, yang ketiga kreatif, yang keempat kewirausahaan, dan yang kelima adalah produktif. Oke, langsung saja pada materi pertama, yaitu rekayasa perangkat lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Lalu, pengertian lain mengenai rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Lalu, kriteria apa saja yang dijadikan sebagai acuan merekayasa perangkat lunak? Yang pertama ada maintainability. Maintainability artinya dapat terus dirawat dan dipelihara. Yang kedua ada dependability, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga ada robust, dapat mengikuti keinginan pengguna. Yang keempat ada efektif dan efisien dalam pemakaian energi dan penggunaannya. Selanjutnya yang terakhir ada usability, yaitu dapat mencukupi keperluan yang dikehendaki. Kita masuk ke materi kedua. Pengertian produk menurut para ahli. Menurut Philip Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan konsumen, termasuk di dalamnya fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Kedua, menurut Jaslim Saladin. Pengertian produk menurut Jaslim Saladin adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Lalu, apa ya pengertian produk secara umum? Produk adalah hasil jadi dari sebuah proses yang dilakukan oleh pembuat atau produsen yang kemudian akan didistribusikan kepada konsumen sesuai yang dibutuhkannya. Lalu, apa saja jenis-jenis produk? Jenis-jenis produk terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada produk konsumsi. Produk konsumsi adalah produk yang diproduksi oleh produsen lalu disalurkan langsung ke konsumen. Apa saja macam-macam produk konsumsi? 1. Produk kebutuhan sehari-hari. Produk kebutuhan sehari-hari adalah produk yang cepat habis dan harganya pun relatif sangat murah. Contohnya, sabun, sampo, pasta gigi, makanan ringan, dan lain-lain. Yang kedua ada produk belanjaan. Produk belanjaan itu contohnya seperti apa? Contohnya ada televisi, jaket, kaos, sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga ada produk khusus. Produk khusus ialah produk yang bisa dibilang barang mewah maupun barang yang unik. Contohnya ada mobil, motor, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis produk industri. Jenis produk industri adalah produk yang dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali oleh konsumen dan dipergunakan dengan sebagai bahan baku yang lebih bermanfaat lagi. Ada 3 macam produk industri. Yang pertama adalah bahan baku dan suku cadang. Contohnya minyak bumi, jagung, gandum, besi.
Dan yang kedua ada barang modal. Barang modal contohnya seperti apa ya? Barang modal contohnya adalah laptop, alat angkut, dan lain-lain yang bisa dijadikan sebagai modal usaha. Yang ketiga ada perlengkapan dan layanan bisnis. Contohnya adalah pelumas pada mesin. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai kreatif. Apa sih kreatif? Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berubah dengan apa yang telah ada. Ciri-ciri orang kreatif ada 4. Yang pertama, suka berimajinasi. Yang kedua, menyukai tantangan. Yang ketiga, mudah beradaptasi. Dan yang keempat, mudah merasa bosan. Selanjutnya, materi keempat yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama ada wira. Wira artinya pejuang, berani, dan berwatak agung. Yang kedua usaha. Usaha artinya bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Jadi, kesimpulannya, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Tujuan berwirausaha itu apa ya? Tujuan berwirausaha ada 4. Yang pertama, menciptakan jaringan bisnis yang baru. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang keempat, membantu pengusaha muda untuk berinovasi. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu mengenai produktif. Pengertian produktif adalah awalnya kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu produk, artinya hasil, dan dikembangkan lagi menjadi produktif yang artinya menghasilkan. Jadi, produktif itu adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Sekian presentasi mengenai pengertian RPL, produk, kewirausahaan, produktif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.